Halo teman-teman, kita akan mencoba untuk belajar HTML di sini. Nah, untuk pengenalan HTML, kita akan mencoba membuat sebuah web sederhana ya. Jadi untuk pembelajaran HTML seperti yang ada di kanan ini. Jadi ada judul di sini, ada navigasi, ada beberapa teks dan gambar di sini. Nah, untuk memulai kita akan buat file index.html ya. Jadi tinggal klik kanan new file atau bisa klik logo di sini index.html. Nah, ini saya sudah jadi index.html. Ini masih kosong ya. Kita bisa tes dulu. Save. Ya, ini file kita. Jadi untuk di kiri adalah editornya, di kanan adalah hasil HTML-nya. Nah, kita akan mulai melihat di sini ya. Jadi di sini ada dasar-dasar HTML untuk di title atas. Nah, kita akan memulai bikin struktur HTML doc seperti ini ya. Saya ulang lagi. Saya menggunakan autocomplete, tulis DOC, terus klik tab ya, biar cepat. Nah, untuk title kita sesuaikan dasar data, dasar-dasar HTML. Kita tulis dasar dasar HTML. Oke, kita save. Nah, ini kita coba refresh. Ya, ini sudah sama ya, dasar-dasar HTML, sama dengan kanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian bawahnya ya, pembelajaran HTML. Nah, di HTML ini kita punya struktur di sini ya, ada head, ada body. Nah, yang dibungkus oleh semuanya HTML ya, HTML tag. Nah, di sini kita bisa sedikit merapikan ya dokumen seperti ini. Saya ulang sekali lagi, klik kanan format dokumen. Jadi untuk rapi, nah kita masuk ke bagian body di sini. Nah, di body ini kita akan membuat eh, title di sini. Jadi kalau biasanya kita tulis header tagnya. Apa itu header? Header itu adalah yang mengindikasikan judul. Jadi tanpa header juga bisa kelihatan ya. Cuman header ini berfungsi selain untuk kita memberikan display, nanti bisa style, bisa memberikan warna, lain-lain. Ini juga berfungsi untuk search engine gitu ya. Jadi nanti kalau website kita dibaca oleh Google, oleh ChatGPT, oleh yang lain, jadi bisa kebaca sebagai judul di sini. Nah, di header ini kita akan coba tuliskan ya dengan heading 1. Nah, kita akan isinya adalah sesuai dengan yang ada di website pembelajaran web HTML. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ingat di sini kita juga bisa refresh ya. Ya, satu sama kira-kira. Oke. Nah, di sini selain H1 kita juga bisa punya header 2, heading 2 ya. Bedanya apa? Bedanya dalam ukurannya ya. Atau heading 3. Ya, jadi bebas sesuai dengan desain yang kita punya ya. Jadi ini yang nanti bisa dilakukan untuk variasinya. Karena tidak dipakai, saya akan coba komen ya. Komen. Control slash. Ya, kira-kira seperti ini. Ini kalau ada tanda ini hijau yang diawali dengan siku tanda seru, dash dash ya, diakhiri dengan dash dash tanda eh, kurung tutup siku ya. Ini artinya adalah komen, tidak dibaca ya. Jadi kalau kita refresh, yang kebaca hanya satu, heading satu aja. Oke? Ya, kita lihat lagi website yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan bikin navigasi gitu ya, navigasi di atas. Ada blok soal nilai ujian. Nah, kita akan masih di dalam header ya. Di sini, misalkan kita tulis eh, navigasi ya, navigasi. Ya, kita bikin yang pertama adalah blok ya. Kita pakai href. Misalkan nanti akan ada file blog.html.
kira-kira seperti ini tulisannya blog. Nah, kita akan uh, tulis lagi juga href, kita pakai tanda class, artinya tidak melakukan apa-apa ya, soal. Nah, ini bisa kita copy. Ya, ini adalah basicnya seperti ini ya. Basicnya seperti ini. Ya, oh ini soal masih belum diganti. Soal nilai ujian ya di sini ya. Soal nilai ujian. Oke, soal nilai ujian kita refresh. Ya, kira-kira seperti ini. Dan kita akan bungkus dalam sebuah navigasi. Maaf ya, saya akan coba ini cut di dalam navigasi. Kita rapikan. Ya, ini adalah tampilannya ya, seperti ini. Sesuai, kita lihat. Ya, ini sudah sesuai gitu ya. Nah, di sini uh, ada satu file ya, satu file blog.html. Ya, kita akan buat satu filenya karena ini akan klik ke blok HTML, berarti kita akan buat satu file di sini, new blog.html. Kita ulang ya, kita buat file baru blog.html ya. Di HTML ini adalah kita tulis ini adalah page blog.html. Ya, pastikan ini di folder yang sama dan harus memiliki nama yang sesuai ya, tidak boleh beda. Jadi kita bisa klik untuk yang blog. Ya, jadi ini sesuai masuk ke dalam page HTML yang blog. Jadi kita bisa back ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita bisa uh, lanjut ya. Nah, ini ada tulisan lagi dasar pemrograman ya. Nah, kita coba uh, buat lagi. Jadi kita close yang blog. Nah, setelah navigasi, setelah header ya, kita bikin. Nah, di bawah ini masuk konten ya. Kalau konten kita pakai tagnya, uh, kita tulis dulu konten ya. Ya, kita pakai tagnya artikel. Supaya apa? Bisa dilakukan indexing oleh mesin pencari kayak semacam Google ya. Dan di atasnya lagi kita boleh pakai header ya, atau kita langsung di sini dasar bahasa pemrograman. Jadi saya pakai heading, mungkin heading 2, saya lebih kecil. Oke, kita cek. Ya, oke ya, udah oke. Terus dia minta gambar ya, gambar. Kita buat juga, ini saya tutup. Kita gambar pakai tagnya adalah image, img. Ya, ingat dia punya atribut di sini. Ya, atributnya apa? Gambarnya ya, src. Saya punya gambar ada di folder image. Saya mau masukkan Laura Jones di sini ya. Laura Jones. Atau kita ganti namanya, uh, ganti di sini adalah Marcella. Marcella.jpg ya. Nah, kita tulis di sini di dalamnya karena saya masuk ke folder, berarti foldernya adalah image slash Marcella. Oke, seperti itu. Atribut lainnya adalah kita pengen ukurannya ya, misalkan 50 pixel, uh, width-nya width-nya adalah sama 50. Rapikan. Ya, rapi, kita refresh. Ya, ini sudah. Jadi di sini punya atribut
lebar dan panjang ya. Jadi tingginya kalau kita mau 100 itu juga bisa ya. Tapi nanti kurang proporsional, tergantung ukuran dari gambarnya. Oke. Nah, baru setelah itu kita tulis ya, post by Marcella di sini. Nah, kalau tulisan seperti ini biasanya kita akan memakai eh, paragraf ya. Paragraf. Kita post by Marcella. Oke, kita refresh. Oke. Nah, ini di sini ada bold ya, Marcella. Jadi kita coba kasih bold. Kita bisa pakai tag strong di sini, Marcella. Oke, kita refresh. Ya, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai, bisa kan satu page ada title-nya, ada navigasi dan ada artikel ya untuk judul, gambar dan postingan paragraf.